Persamaan terakhir aja ya. 312 dan 70. 312 tadi sama dengan 70 kali 4, 280 tambah 32. Kemudian 70-nya sama dengan 32 kali 2, 64 tambah 6. 32-nya sama dengan 6 kali 5 tambah 2. Nah, ini segini aja udah berhenti cukup. Maka di sini untuk soal yang berikutnya yaitu kombinasi linear ya. Nah, ini FBB selesai. Kemudian kombinasi linear, putar lagi dari sini ya, yaitu 2. Ini saya tulis semuanya juga dulu boleh nih. 32 ya. 6 berarti 32 sama dengan 312 kurangi 70 kali 4 ya. 6 sama dengan 70 dikurangi 32 kali 2 boleh. 2 sama dengan 32 dikurangi 6 kali 5. Nah, maksud saya itu dari bawah ke atasnya begitu. Dari sini ya kan ketemu angka berapa di sini? Angka 6 berarti dengan ini. Kan? Ketemu angka berapa nih? 32 berarti dengan ini begitu maksudnya. Dari bawah ke atas. Gitu ya. Jelas ya? Nah, jadi mulainya dari bawah ke atas tadi 2 sama dengan 32 dikurangi 6 kali 5. 32 dikurangi 6-nya di sini ya. 70 kurang 32 kali 2. Ya, 70 dikurang 32 kali 2 kali 5. Gitu ya. Nah, ini tahapan ke pertama beres, tahapan kedua juga beres. Ini tinggal di apa? Tinggal dihentikan tadi angka yang boleh berubah adalah 312. Ini belum sudah ada 312 belum ada. Nah, di sini yang boleh berubah berikutnya adalah angka 32 kan di sini 32. 32 sebenarnya 312 70 kali 4. Jadi kalau kita uraikan lagi tadi di sini, nah 32 tadi 312 kurang 70 kali 4 dikurangi 70 dikurangi 312 kurang 70 kali yang ini maksudnya dikali 2 yang ini dikali 5 ya. Nah, 5 yang ini. Nah, kalau segini udah gampang tuh. Gampang maksudnya apa? Bagian yang di dalam tanda kurung ya. Selesai yang bagian dalam tanda kurung dulu mana? Ini 312 kali 2. Bukan dikali langsung, ditulis saja. 2 kali ya 1 2. Nah, ini sama ini 2 kali 4 8 ya. 8 kali 70. Ya udah selesai. Karena 70 sama 312 nggak boleh diubah gitu ya. Kemudian udah, ini tanda kurang ya. Kalau kurang berarti dikerjakan dengan mengurangi aja langsung ya. Berarti 70 kurang kan gitu ya. 70 kurang 2 kali 312 tambah 8 kali 70. Stop ya. Nah, ini ada kurang, di sini ada 5. Min 5 ya, boleh. Ini min 5 langsung boleh ya. Berarti min 5 kali 7, 10. Kemudian min 5 kali berapa? Min 2 ya. Plus 10 kali 3, 1, 2. Ya. Ini 8, ada 8, ini ada 1. Kita sederhanakan dulu boleh ya. Supaya nggak panjang. Ya, kita sederhanakan dulu. Ini ada 8, di sini ada 1 ya. 1 kali 70 ya. Berarti 9, gitu kan? 9 kali 70 dikurangi 2 kali 3, 1, 2. Nah, di sini kali 5. Min 5 ya. Min 5 kali 9. Min 45 kali 70. Min 5
kali min 2 plus 10, 31, 312. Nah, sama yang ini, 312. 312 kurang 70 kali 4. 312 kurang 70 kali 4. Ya. Ini 1, di sini 10, berarti 11, 31, min 70, min 4, sorry. Min 45, min 49. Ya kan? Ini min ya. Min 49 kali apa? Yang berat satu level, 2 level naiknya. Itu kan 3 level ya. Yang tadi yang berhasil berapa level? 2. Enggak ada. Ada. Ini kan yang bentuk tadi ini ya. Nah, ini kan bentuknya diubah sini. Mulainya dari sini naik ke sini, terus naik ke sini. Setidaknya harusnya satu level nih ya, segini nih. Nah, kalau ke atasnya sedikit bingung mungkin. Tapi menggantikan angka 6 dengan ini kan gampang nih, 70 kurang 32 kali 2 kan? Tinggal tukar aja. 6-nya dikeluarkan, ganti dengan 70 dikurangi 32 kali 2. Gitu. Ya. Terakhir yaitu tentang apa? Nah ini kombinasi linear ya. Yang terakhir tentang kombinasi linear, kemudian yang tadi. Nah, ini kombinasi linear. Kita masuk ke relatif prima ya. Judulnya adalah relatif prima. Nah, apa yang dimaksud dengan relatif prima? Sama aja dengan bilangan prima, cuman ditulis dalam bentuk teori bilangan, yaitu algoritma Euklidan ya. Contohnya adalah kalau kemarin kita menghitung faktornya, faktor dari 2 dan 8 adalah 2 ya. Kalau bilangan prima, faktornya adalah hanya 1 dan 5. Jadi contohnya 3 dan 7, faktornya ada kan? Hanya 1 kan? Ya kan? Faktor itu pembagian 3 dan 7 cuma bisa dibagi 1 dan 3. 7 juga 1 dan 7 kan? Nah, itu namanya bilangan prima. Itu bilangan prima. Kalau ini pakai faktor prima, ada 2 angka, yaitu 3 dan 7, kedua-duanya cuma bisa dibagi dengan angka 1. Jadi di sini ditulisnya faktornya atau PBB A sama B sama dengan 1. Kalau yang sebelumnya ya bebas, ada 2, 3, 4, 8. Kalau yang angkanya 1 berarti dia disebut relatif prima atau bilangan prima. Nah, kalau kita belajar relatif prima, itu dia bilangan prima berarti cuma dapat dibagi dengan angka 1. Contoh lainnya misalkan 5 dan 9, 4 dan 9. Nah, 5 dan 11. 5 dan 9 itu relatif prima. 9-nya faktornya kalau 9-nya bukan, tapi 5 dan 9 faktornya ya. Di angka 5 dan 9 sekaligus dua-duanya
Tidak bisa dibagi dengan 3. Kalau 9 bisa dibagi dengan 3. Kemudian Kalau relatif prima itu akan kehilangan faktornya tetap 1. jadi ya, bisa bedakan bilangan prima ya. Kalau bilangan prima betul 9 bukan bilangan prima. Tapi kalau relatif prima 5 sama 9 relatif prima. Gitu ya. Jadi, itu contohnya itu 20 dan 3 di sini. Kalau 20 kan bisa dibagi 4, jelas dia bukan bilangan prima. Tapi 20 dan 3 faktornya sama 1. Ya kan? 3 bisa dibagi 2 kan? 3 dibagi 3 bisa. 20-nya dibagi 3 bisa. Nanti yang dimaksud dengan relatif prima itu. Kalau bilangan primanya betul tadi 1, 3, 5, ya, 7, 11. Yang bukan relatif prima. Kalau dalam hal ini kita memastikan PBB-nya tidak bernilai 1. Bisa berapa? 2. Jadi yang kita kerjakan kemarin menggunakan algoritma Euclidean, namanya adalah menghitung PBB. Ya kan? Dapatnya maka 2, dapatnya 3. Nah itu kalau bukan relatif prima. Kalau relatif prima dapatnya PBB-nya tapi bisa 1. Si angkanya contoh ya, misalkan di sini 20 dan 3. 20 berapa? 3 kali berapa? 3 kali 6 kan? 3 kali 6 18 ya? Tambah 2. Ini sorry. 6 ya? 6 sama dengan 6 atau 3? 3 ya? Angka ini ya salah. 3 sama dengan 2 kali. Nah, PBB ya. Oh, itu makanya Ya. Ini kan sama aja dengan cara kita lakukan kemarin, cuman hasilnya dia pasti 1. Kalau PBB-nya, kalau sekali lagi udah pasti 0 ya. Contohnya tadi 2 sebenarnya 2 kali 1 kan? Udah pasti 0, bukan yang ini, tapi yang atasnya. Ya. Jadi PBB-nya atau faktornya yaitu dari 20 dan 3 sama dengan baru dikatakan relatif prima. Jadi bahasa relatif prima itu sederhana aja. Kemarin kita dapat PBB-nya 8, 9, 4. Kalau itu angkanya 1, dia dijadikan relatif prima. Ketika angka 51, angka PBB-nya adalah 1. Jelas? Nah, kalau jelas coba dikerjakan yang 7 dan 11 itu benar nggak? 7 dan 11, 11 dan 7. Ya, biar kelihatan angka satunya. 7 dan 11 kan? Dua-duanya kan udah jelas bilangan prima ya. Kalau bilangan gitu. Tapi apakah dia relatif prima atau bukan? Dibuktikan dengan PBB-nya bernilai 1 ya. PBB tadi. PBB 20 dan 3 tadi sama dengan 1. Buktinya 20 sama dengan 6 kali 3 atau 3 kali 6 ya. 3 kali 6 18 plus 2. 3-nya sama dengan 2 kali 1 tambah 1. Nah ini PBB-nya buktinya 1. Maka dia namanya relatif prima. Bisa yang sebelumnya. Iya, bisa. Bisa. Berarti gini benar. Iya. 7 kali 1 berapa?
Ya, 7 dan 11. Yang angka lebih besarnya di luar ya. Karena untuk sekali. Ya. Bisa hadirin jam 1 hadirannya 4 ya. Ya, itu kan saya kerja. Ya. Satu bilang ini satu. Ya, satu itu penanda. Faktor itu memang faktor itu adalah satu. Penanda ini adalah relatif perimanan. Kalau selain angka satu, ya biasanya semakin mampu. Besar. Kalau FPI nilai satu namanya relatif. Ya. Pak, ya Pak. Ya Pak. Ya. Ya. Mungkin di sini, yang 40 kemarin pembinaan itu saya panik. Fatimah, Fadila, Asyifa, Aulia, Laudatul, Muhammad Rafa, Muhammad Rafa. Oh, Oke, jelas ya. Nah, yaitu 11 dan 7, yaitu 11 sama dengan 7 kali 1 tambah 4. 7-nya sama dengan 4 kali 1 tambah 3. Kemudian 4-nya sama dengan 3 kali 1 tambah 1. Nah, ini menandakan PBB-nya
dari 11 dan 7 nilainya sama dengan 1, kesimpulannya adalah dia relatif prima. Ya. Jadi karena PBB-nya bernilai 1 lah dia disebut relatif Prima. prima. Kalau yang selain 1 tadi ya dia faktor persusuan aja. Faktor persusuan terbesarnya berapa? 2, 3, terus itu ya. Ya. Soalnya nanti aja ya di apa? Ya. di handling maksudnya di handling ya. Biar pas. Nah, berikutnya adalah tadi relatif prima kan udah jelas tuh PBB-nya. Sekarang adalah dikaitkan dengan kombinasi linearnya. Sama juga kombinasi linearnya, yaitu ditulisnya apa? M kali A tambah N kali B sama dengan 1. Caranya sama, yaitu mengembalikan proses yang dari bawah menjadi ke atas. Nah, coba sekarang yang tadi aja. Apa? Ini 11,7 sama dengan 1 kan? Sekarang kombinasi linear yang kembalikan ke atas lagi. Ya. Ya, jangan begitu itu ditulis. Saya juga harus tulis dulu. Kan mulai dari yang berapa? 1 kan? Berarti 4 dikurangi 3 kali 1 kan? Yang 3 ini 7 dikurangi 4 kali 1. Sudah? Yang 4 di sana 11 dikurangi 7 kali 1. Tahu kan? Kombinasi linear. Apa? Pokoknya yang sebelah kanan itu kan ada 4, ada 3, ada 1 kan? Sisanya kita ini terubah sendiri ya. Sisanya. Yang dia udah mulainya dengan yang paling bawah, yaitu 1 sama dengan 4 dikurangi 3 kali 1. Atau dari sini nih, 4 dikurangi, ini positif pindah sini kan? Dikurangi 3 kali 1 sama dengan 1. Gitu. Bahkan, ini ya, satu tahapannya aja dulu ya. 4 sama dengan 3 kali 1 plus 1 kan? Mulainya dari angka 1. Yang lain pindah ruas. Ini kan 3 kali 1 pindah ruas ke kiri. 4 kurang 3 kali 1 sama dengan 1. Jadi saya tulis ya 1 sama dengan 4 kurang 3 kali 1 boleh. Mau dipindah-pindah gitu boleh. Ya, mau kayak gini juga boleh. Ya. Kemudian angka berapa lagi yang ada tuh? Angka 3. Angka 3 kan ada di atasnya. Ya. Yang ini kan 3 ya. 3 tadi berapa? 7 dikurangi 4. Diganti ke sini. Gitu. 3-nya diganti dengan ini deh. Tadi udah saya jelaskan juga, sekarang saya ulangi ya. Ini yang dibuat persamaannya itu yang ini. Yang saya bulatin-bulatin ini. Berarti 11 dikurangi 7 kali 1 sama dengan 4, gitu kan? 7-nya dikurangi 4 kali 1 sama dengan 3. Kemudian 4 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 1. Jelas ya? Nah, mulainya dari sini. 3-nya ganti dengan ini. Gitu kan? Nanti 4-nya ganti dengan ini. Gitu kan? Satu-satu gantinya, angka 3 dulu. Kalau kamu ganti 4-nya kamu ganti, nanti bingung ke atasnya. Angka 3 dulu diganti dengan 7 dikurangi 4. Nah,
Oke. 4. Tadi angka 3-nya diganti ya. Negatifnya tetap. 3-nya diganti 7 kurang 7 kurang 4. Gitu aja boleh? Boleh. Kali 1 boleh? Boleh juga. Ya. 7 dikurangi 4. Kali satunya mau ditulis boleh enggak juga nggak apa-apa. Ya kan? Karena perkalian 1. Ditulis 1 kenapa? Supaya kalau ada bentuk yang sama mudah dijumlahkan. Min 3 kali 1, min 3 kali 5. Berarti min 3 kali 1, min 3 kali 5. Nah, supaya jumlahkan ini yang mudah. Kenapa ditulis 1 ya? Jadi min 3 kali nah, itu maksudnya berapa angka 1 yang ditulis. Enggak ditulis seperti juga. Nah, min 3 kali 5. Jadi, berarti kalian akan menulisnya min 3. Ya kan? Tadi menulisnya itu min 3 min 5. Nah, kenapa angka 1 yang tetap ditulis di situ? Supaya ya kita nggak mengubah itu dengan mengambil nilai yang ada di atasnya itu. Jadi ya. Nah, tadi 7 dikurangi 4. Jelas sama dengan, jadi tetap 1. Nah, di sini kan udah ada angka 4. Yang nggak boleh berubah angka berapa? 11 dan 7. 11 dan 7. 7-nya udah ada. 7-nya nggak usah diubah. Tinggal 4 kan? 4-nya diubah dari mana? Ini. 4, 11 kurang 7. Setiap ketemu 4 ganti dengan 11 kurang 7. 11 kurang 7 gitu kan? Dikurangi 7 kurang 11 kurang 7. Betul. Gitu. Ya, 4-nya ini kan 11 kurang 7 kan? 7-nya yang ini kan? 4-nya 11 kurang 7. Saya urai lagi. Ini 11, ini min 7. Ini yang di dalam tanda kurung dulu ya, cara menguraikannya. Jadi kalau ini tadi saya tulis tetap 11 kurang 7, yang tanda kurung pertama yang ini. Uraikannya dengan negatif di sini ya. Berarti min 11 plus 7 min 11 plus 7. Gitu kan? Betul ya? Bisa nggak? Min 11 plus, ini negatifnya dulu kan? Ini bukan perkalian, ini penjumlahan. Jadi dikali negatifnya min 11 plus 7. Gitu ya? 7 salah 7 berapa? 14. Salah. 2 kali itu 7. Ya. Karena ini membuat kombinasi dengan 7 dan 7. 1 kali 7, 1 kali 7 kan? 2 kali itu 2 kali 7. Gitu. Berarti di situ ini 11-nya tetap, 7-nya juga tetap, kurang 2 kali 7 min 11. Gitu ya. 11 kurang 7. Ini negatif kan? Bisa kali ke dalam. Negatif 2 kali 7 menjadi positif 11. Gitu ya. Nah, di sini boleh dibuka tanda kurungnya ya. Langsung 11 kurang 7 kurang 2 kali 7 tambah 11 sama dengan 1. Min 2 kali 7. Min 7. Hasilnya adalah min kan min 14. Min 3 kali, masa saya harus ganti apel gini lagi? Nah, harus saya ganti apel dulu gini. Ya. Min 1, min 2. Min 1, ini min 1, ini min 2, min 3. Ya, 1 tambah 2 ini kan kita min 2 kan? Min 3 kan? Min 1, min 2, min 3. Oke. Ya.
Untuk jadi apel bisa ya, buat apel 1 apel, jadi 3 apel bisa ya. Kalau saya ganti angka 7 nggak bisa ya. Karena angka 7-nya nggak boleh berubah. Jadi ya. Nah, 11 sama 11. 11 dengan 11 jadi apa? 22. 2 kali 11. 2 kali 11 sama dengan 1. Ini yang dimaksud tadi dengan M kali A tambah N kali M kali B. M kali A tambah N kali B sama dengan 1. 11 dan 7 tidak berubah. M dan N adalah angka 2 dan min 3 yang menyebabkan dia bisa membuat kombinasinya. Kombinasi dulunya. Itu namanya itu kan kalau di kalkulus bisa inverse balik lagi ini kan sama balik lagi juga dalam teori dinamika baliknya mudah nggak sulit kan sedikit sulit kan ya itu cara berpikir kembali itu sulit tapi sebenarnya kita bisa men-tracking bisa balik lagi ke gini caranya kamu gini balik ke pembangunan mudah nggak pembangunan mudah hubungin lagi mudah nggak susah tapi bisa nggak bisa gimana caranya ya kalau orang Indonesia ngerti kultur orang Indonesia mudah sekali gimana mudahnya orang Indonesia itu kita tentang bertemu royong kan gimana aja ada bertemu royong apa karena kompor ya sulit ya tapi ada caranya ada di balik itu dan banyak gimana baliknya di Indonesia itu problemnya itu sebenarnya gimana sekali korupsi berlaku dan betul ya korupsi kalau yang saya ikuti korupsi kan sering saya korupsi bagaimana harus bisa korupsi harus belajar korupsi pernah nggak belajar korupsi nggak perlu makanya bisa korupsi nggak bisa mengatasi masalah korupsi hanya orang yang bisa korupsi yang bisa mengatasi nggak pernah korupsi kan apakah bukan saya suruh korupsi kan bisa itu maksudnya ngerti loh nih uangnya dari sini karena bisa makanya orang Indonesia itu mudah dikorupsi mudah dikumpulin karena orangnya baik-baik tapi nggak ngerti korupsi itu gimana jadi duitnya habis ya tetap aja ya dokter gitu duit kita maksudnya duit kita habis kan kita nggak tahu ya gimana mengatasinya harus tahu gimana bukan saya harus tahu maksudnya ya harus belajar korupsi itu gimana mengerti cara-caranya ya cara-caranya begini kok orang begini gitu ya itu baru tahu caranya baru dia bisa melakukan tindakan kalau kan berpasangan yang belajar di Bapak pernah apa? Belajar di Bapak pernah Bapak banyak caranya ini supaya model yang mana dipelajari kalau pernah kita begini maksudnya kadang-kadang yang menurut definisi korupsi itu orang Islam punya banyak melawan korupsi memberikan hadiah itu korupsi dan bisa bukan memberikan hadiah boleh coba ya tambah mengaditi ya ngasih hadiah ke orang itu boleh tapi kalau dalam negara
Nggak boleh, pakai suap. Ya kan? Orang Islam paling banyak melakukan suap. Coba aja ya, tidak. Orang yang makin kebaikan, mesti kaca dia kan? Benar nggak? Boleh kan? Kalau masih tua, datang ke saya, ya kan? Habis bimbingan. Bawa kue. Boleh kan? Nggak boleh. Itu makanya kalau pertanyaan yang benar-benar itu aja saya lakukan. Maksudnya mahasiswa nanti mahasiswa ini sebenarnya nggak boleh itu kan? Kalau bimbingan kan? Kita saya, ya kan? Maka saya akan memberikan data apa saya yang mahasiswa memberikan kue saya biar bisa kan? Biar nilainya bagus. Ya kan? Sebenarnya kan enggak boleh, sebenarnya boleh. Kalau Islam boleh kan? Boleh kasih hadiah kan? Ada perspektifnya tadi maksudnya. Bisa saya cerita dari makanya kalau kita menyelesaikan masalahnya, ya Islam lebih banyak korupsi gitu. Alhamdulillah. Jangan hati-hati kan? Bukan. Pasal pemberian itu tuh semua. Bisa dipahami, kalau tidak pernah, berarti pernah. Kalau begitu ya, kalau konsepnya begitu, ada yang banyak kalau pulang dari terus itu kan bahwa evaluasi kan berhasil kan ya, jalan tadi. Ya itulah kita ya, yang bahwa saya malah itu yang mau bisnis gitu. Kalau yang karena orang komunikasi terus apa? Tidak boleh itu iya kan itu oleh ya ada gitu oleh itu bahasanya maksudnya bagus itu apa ya yang dipengaruhkan komunikasi nilai lebih macam-macam lah. Boleh, baik. Ada berapa dosen? Kalau bimbingan bawa makanan, dosennya sebenarnya nggak boleh. Ya. Jadi dicoba lagi ya. Dicoba lagi. Nanti ini konsepnya sama seperti yang kemarin. Cuma ini karena PBB-nya nilai 1, maka dia disebut dengan relatif prima. Kemudian dibuat kombinasi linearnya, tahapannya sama, mengembalikan dari bawah ke atas. Nanti nyobain sekali 2 kali udah ngerti kok sebenarnya ya. Karena ini bukan perhitungan perkalian yang rumit ya, sampai ratusan, ribuan kan enggak ya. Cuman puluhan aja. Nah, jadi disebut kombinasi linear, tadi relatif primanya 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB-nya 1. Ketika dibuat menjadi kombinasi linear, jadilah seperti ini, MA kali NB sama dengan 1, tadi sudah kita hitung, didapatkan 2 kali 20 tambah min 13 kali 3. Kalau yang tadi kita dapatnya adalah 2 kali 11 kurang 3 kali 7. Nah, benar nggak itu? 20 dan 3 ini hasilnya. Nah, 20 dan 3, kita cek aja ya. 20 dan 3. 20 sama dengan 3 kali berapa? 3 kali 6 ya. Tambah 2 ya. Kemudian 3 sama dengan 2 kali 1 tambah 1. Nah, mulainya dari sini 2 baris saja nih. Ya. Ini gitu ya.
1 sama dengan 3 dikurangi 2 kali 1. Kemudian 2 sama dengan 20 dikurangi 3 kali 6. Yang mana yang digantikan angka 2? Angka 2, bukan angka 3. Ini kan ada angka 2 yang saya bulatin. Berarti yang digantikan adalah angka 2. Ini 2-nya diganti dengan 3 dikurangi 20 dikurangi 3 kali 6. Yang mana yang nggak boleh berubah? 20 dan 3. Berarti ini tetap nih 20 dan 3. 6-nya boleh berubah? Boleh. 1 sama dengan 3 dikurangi 20 ditambah 3 kali 6. 1 sama dengan, ini 3 kali 1 ya. Tambah 3 kali 6 berarti 3 kali 7 kurang 20 kali 1. Eh, 20, 7, 4, 7, 4, 7, 14, 21, 21 kurang 20, benar ya? Kenapa 20-nya 20 kali 2? 20 dan 3. 20 dan 3 sama dengan 1. Betul ya? Apakah ini salah? Enggak juga ya? Benar ya? 2 kali 20 berapa? 40. 3 kali 13? Ini 39 ya? 40 kurang 39, satu kan? Sama. Cuma dia menggunakan angka 2 di sini ya. Ya, kombinasi linear bisa ada beberapa. Cuman tahapan di sini, tahapannya di sini kan dia nggak sebutin tahapannya. Kalau tahapannya kan kita bisa lihat tadi. Gitu ya. Nah, di sini nggak ada tahapannya, kita nggak bisa lihat prosesnya di mana, sehingga menghasilkan nilainya 1. Kalau ini tadi jelas 3 dan min 1 ya. PBB dari 20 dan 5 sama dengan 5. Maka dia bukan relatif prima ya. Karena tadi PBB dari 20 dan 5 yaitu 20 sama dengan 5 kali 4. Ya kan? Tambah 0. Ya ini ya, ini bahasanya habis dibagi atau PBB-nya yaitu 5. Jadi kalau PBB-nya tadi 5, maka pasti nggak bisa dibuat dalam bentuk ini. M kali 20 tambah N kali 5 sama dengan 1. Ini pasti nggak bisa. Nggak bisa dibuat dalam bentuk seperti itu. Jadi yang bentuk perkalian kombinasi sama dengan 1 itu hanya berlaku untuk yang relatif, bentuk relatif prima aja. Berikutnya adalah aritmetika modulo. A modulo M. Misalkan A dan M merupakan bilangan bulat lebih dari 0, operasi A modulo M yaitu memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Ya. A modulo M berarti A dibagi dengan
dengan M sama dengan R. Berarti R itu adalah sisa tadi ya. A modulo M berarti A dibagi dengan M. Sisanya adalah R. Ya. Jadi bahasa lain daripada penulisan bentuk Euklidan. Ya. Euklidan tadi, misalkan Euklidan itu tadi kita nulisnya 20 bagi 3 misalkan. 20 bagi 3. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk Euklidan, 20 bagi 3 berapa? 6. 6 sisa 2. Nah, ini kalau dalam teori bilangan ditulisnya seperti ini dalam bentuk Euklidan tadi, yaitu 6 kali 20 sama dengan 6 kali 3 18, sisanya 2. Tapi dalam bentuk modulo seperti ini, sisanya 2 tadi, 20 modulo 3 sama dengan 2. Nah, itu cara penulisannya. Ya, 20 dibagi 3 sama dengan 2. Itu maksudnya 20 dibagi 3, sisanya 2. 20 dibagi 3, sisanya 2. 20 modulo 3, sisanya 2. Modulo itu digunakan dalam bentuk nanti perulangan ya. Jadi kalau ada apa 7 hari itu bisa modulo. Setiap 7 hari kan 1000 hari lagi, hari ini 1000 hari lagi kayak apa? Jadi bagi modulo kalau kita dalam konteks modulo itu cara nulisnya kan kita cuma pengen tahu sisanya aja. 1000 bagi 7 berapa? Berapa? Misalkan 1000 bagi 7 itu 142. Ya. 142 dikali 7, 994. Berarti kita ya kalau hari ini Senin, 1000 hari lagi, hari Minggu, dan hari ini. Sisanya. Jadi contohnya tadi aplikasinya 1000 modulo 7. Itu artinya apa? 1000 hari lagi, hari apa? Nah, kita ingin tahu sisa aja dari 10 bagi 7. Kita pakai kalkulator 10 bagi 7. Hasilnya 1000 bagi 7 itu hasilnya adalah 142. 142,8 terusnya. Kita nggak perlu koma-komanya, yang genapnya aja, yaitu 142. Jadi 1000 bagi 7 kalau pakai kalkulator hasilnya adalah 142,857 dan seterusnya. Kita perlu yang genapnya aja, yaitu 142. 142 kali 7. 142 kali 7 kan tadi kita pakai 7 ya. Nah, kita kali 7 lagi jadinya 994. Nah, 1000 dengan 994 sisanya berapa? Nah, sisanya 6 berarti ini tambahnya ke 6. Berarti 1000 hari lagi sama seperti 6 hari lagi. Jadi kalau hari Senin 1000 hari lagi hari ini. Oh iya. Gitu ya. Ini sisanya, kita butuh sisanya saja. Sisanya adalah 6. Ini sama seperti kita bilang 1000 hari lagi karena dia berulang, ya kan? Sama seperti 6 hari lagi. Artinya kalau hari ini hari Senin, 1000 hari lagi adalah hari
minggu. Nah, itu yang menarik di sini ya. Yaitu 23 modulo 5, yaitu sisanya di 3. 27 modulo 3, sisanya 0. Sekarang dipangkat ya. Kemudian 6 modulo 8, sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan 6 ini ya. 8 kali 0 tambah 6. Ya. Yang ketiga adalah faktor kalinya aja. Kita kan bangsa ini faktor kalinya 1 kan. 1, 2 itu faktor kalinya adalah 0 ya. 23 sama dengan 5 kali 4, 20 tambah 3. Kemudian 27 sama dengan 9 kali 3 tambah 0. 6 sama dengan 8 kali berapa? 8 kali 1 kan berapa? 8 kali 0 ditambah gitu. Ini kan sama seperti kita 6 bagi 8. Ya. Berapa 6 bagi 8? 0, ya. 6 bagi 8 0 kok. Itu namanya bentuk pecahan atau bentuk rasional. Dalam teori bilangan nggak desinal. 0,6 bagi 8 sama dengan 0, 0, sisa 6. Ya kan? Betul kan? Ya, gitu maksudnya. Teori bilangan tidak dikenal 0, sekian. Jadi 6 bagi 8 letak 0 di sana. Gitu. Kalau dalam pecahan nanti 3,4 bisa 0,75 ya. Nomor 5 tadi R-nya nggak boleh negatif, sisanya lebihnya boleh negatif. Ya, itu kan di pertemuan awal tidak ya, yaitu yang bagian R-nya tidak boleh negatif, bagian ini sisa. Itu diberikan contoh yang betulnya. Min 41 bagi 9 sama dengan sisanya adalah min 5 karena 9 kali min 4 dikurangi 5. Nah, ini yang salah. Ini harusnya bisa ditambah 1 di sini. 9 kali min 5 hasilnya adalah min 4 di 45. Min 45 tambah 4 hasilnya min 4. Ini yang positif dulu ya. Sisa kelebihan itu harus selalu positif. 6 dibagi 8 0 tuh sisanya. Ya kan? 8 bagi 6 1, sisanya 2. 6 bagi 8 oh, ya kan? Jelas ya? Yang ditandai merah itu sudah di pertemuan awal juga. Pertemuan ya.
Nah, itu secara visualisasinya bisa dilihat pada gambar berikutnya kita dapat membuat jam dengan angka 0, 1, 2, 3 atau bahasa lainnya adalah modulus 4 ya. Nah, jadi kalau ada 8 yang dimaksud adalah 8 modulus 4 sama dengan 0 ya. Jadi 0 balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kembali ke 0 ya. Kalau 8 modulus 4 berarti sisanya yaitu 0 atau kembali ke titik awal. Kemudian kalau min 5 modulus 3 min 5 modulus 3 kita membuat clock tadi jam atau putarannya 0, 1 dan 2 ya. 0, 1 dan 2 kita mulai dari 0 kemudian kita mulai dengan 0 tapi berbeda putaran arahnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, itu visualisasinya. Jadi hasilnya adalah 1 min 5 modulus 3 nilainya sama dengan 1. Tadi min 5 modulus 3 artinya adalah min 5 dibagi dengan 3. Min 5 dibagi 3 ya. Min 5 dibagi 3 sama dengan min 5 sama dengan min 2 kali 3 ya. Min 6 kan? Plus ya kan? Min 2 kali 3 min 6 kan? Plus 1 min 5. Nah, secara visual begitu tuh caranya. Maksudnya kalau visualisasi dia negatif daripada min 5 itu tadi kalau 5 punya ke kanan, kalau min 5 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya di angka kalau positif tadi searah tadi misalkan 8 modulus 4. Kita tahu kalau kita hitung kan 0 ya. Tapi kalau kita pakai visual tadi 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Gitu. Kembali ke titik 0 ya. Nah, di sini di Wolfram ada clock representation bisa dilihat di website-nya Wolfram Alpha. Oke, saya kira itu aja dulu untuk perkuliahan kali ini ya. Untuk minggu depan nanti kita membahas kongruensi ya.